Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin qaidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap jamaah Masjid As-Sakinah, wabil khusus para pimpinanipun iktifaan niki untuk kali kedua kalau diberi kesempatan untuk membacakan ilmu, merasa membacakan ilmu, tapi wonten teks-teks yang kalau satu sedikit membacanya ingin kalau sampaikan dalam hadirin sekalian. Ini ngapunten kalau awake radi praktik atau berbesi, jadi nggih ngomong kula berhari-hari di istirahat, berbesi kalau sering kena panas, kena angin, kena jalan gitu. Bapak-bapak, teman-teman ini dengan kalau muliakan dalam kesempatan ini yang pertama ingin saya sampaikan, saya bacakan adalah salah satu kisah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitab An-Nawadir. Jadi salah satu ulama namanya ulama Mesir ini namanya Al-Qurtubi. Beliau ini ulama luar biasa, alim, terus multi talent. Maksudnya multi talent itu ilmu yang dikuasai beliau itu berbagai disiplin. Fikih beliau jago, hadis B, tafsir B, tapi diantara sekian keahliannya itu beliau masih menyempatkan menulis kitab yang kalau anggap gitu, kitab yang isinya ringan. Di sini namun cerita, dimulai awal sampai akhir itu kitabnya tebel, tapi mulai awal sampai akhir itu isinya namun cerita. Tapi beliau hanya memuat kisah-kisah yang di situ ada hikmah. Nah, salah satu kisah yang beliau tulis di kitab itu begini: Al-Hikayah At-Taminata Asyara, cerita nomor 18. Orang-orang nomor 18 fi fardhi tawakkul ala Allah, yang menerangkan tentang keutamaan berpasrah kepada Allah. Fukian Anna dan Muni al-Misri, diceritakan bahwa seorang wali agung yang bernama Dunun al-Misri, dia ada wali papan atas. Beliau ini terkenal begitu banyak memiliki rumah dan begitu banyak memiliki petua-petua yang kemudian dinukil oleh ulama-ulama sesudahnya. Dunun al-Misri ini karena yastotu fil bahri, beliau ini punya pekerjaan yaitu
mencari ikan di nelayan. Nah, suatu ketika beliau ini mencari ikan, wa ma'ahu bintun lahu shorihah. Nah, di suatu hari ditemani anak kecil perempuan, anak kecilnya yang perempuan. Nah, fatoroka sabkana. Nah, Dunun al-Misri kemudian melemparkan jaringnya. Fawaqa fiha samakatun. Akhirnya tidak begitu lama ada ikan yang ketangkep masuk ke dalam jaringnya. Fa'aroda ahda. Itu melihat ada ikan yang tertangkap oleh jaringnya, yaitu Dunun al-Misri ini, jaringnya ditarik untuk kemudian diambil ikan. Fa'aroda ahda min sabkan. Nah, pada saat itu farohat haduhaniku safakai. Anak perempuan kecilnya ini melihat ikan yang ditangkap oleh jaringnya itu. Ini Tuhan itu safakai, menggerak-gerakkan bibirnya. Nah, kemudian fatorohat hamilbah. Kemudian anak kecil perempuannya ini mengambil ikan yang ada di jaring bapaknya ini. Nah, begitu dia habis diambil kemudian dilempar lagi ke laut. Faqala laha lima doyatan asbana. Wakil bapak itu. Bapak itu, nah, kok malah kamu sia-siakan apa yang telah kita peroleh? Iwak kecekel kok malah colong aneh-aneh laut. Faqala lahu inilah ardo. Nah, terus namanya matur. Ini sesungguhnya saya la ardo, tidak ridho, tidak rela diakli kholqin, memakan makhluknya Allah yang Allah Ta'ala, yang sedang berhenti. Jadi anak perempuannya ini ternyata bukan anak perempuan biasa, tapi memiliki kemampuan untuk mengetahui bahasa hewan, bahasanya ikan, dan dia tahu bahwa ikan tadi menggerak-gerakkan bibirnya juga ternyata berpikir Allah. Faqala laha abuha fama danafal. Kemudian bapak jauh dan wis ngono piye? Faqala natawakkal Allah. Monggo kita bertawakal, berpasrah mawon datang Gusti Allah. Wa yarzuquna rizqan. Insyaallah akan Allah memberikan rezeki kepada kita mimma la yaqulu ta'ala, yang tidak disangka-sangka. Batal ka asoida, bapak ini Dunun al-Misri manut mawon kali anak ini. Wa makata yatawakkalani Allah Ta'ala minal masa. Kemudian bapak dan anak ini kemudian diam mawon, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai sore. Wow, kejadian di pagi atau siang sampai sore mereka kemudian jenenge buku-buku mawon nongkrong. Kira-kira kalau ini sesuatu keajaiban, ternyata malam yang dihimasai sampai sore tidak ada apapun yang muncul, tidak ada apapun yang datang. Falamma sorot waktu asar, waktu isya, ketika kemudian tiba waktu isya, ini kalau wajib mengenal bisa dibaca isya
imsak dari baca asar. Imsak itu berarti waktu sholat isya. Asar itu waktunya makan malam, atau makan sore. Jadi yang Arab itu membagi yang istilah makan itu hanya ada dua, goda dan asar. Jadi makan pagi sama makan sore. Artinya memang dalam tradisi Arab itu jenis makan pingping. Oh, Indonesia makan standar itu pingping goda dong. Sarapan, makan siang, makan malam. Itu yang Arab di makan apa jenis makan siang atau bingung. Tapi teman-teman Arab itu nomor tradisinya pagi itu ya hanya minum susu atau minum kopi atau teh, kemudian makanan kecil dapat apa dan makan itu ada yang Arab itu orang Indonesia susu makan berat pun. Pada pokoknya ini malam masyarakat waktu asar atau waktu isya, ketika tiba waktu isya atau ketika tiba waktunya makan malam, anzalallahu ta'ala alaihi ma'idatan minas sama. Nah, kemudian Allah menurunkan ma'idah, menurunkan prasmanan. Wonten surat Al-Maidah dari Quran yo nyritakno tinggal itu Nabi Isa. Maidah itu tadi Nabi Isa. Nabi Isa apa? Mengasingkan diri di masjid atau tempat ibadah, tapi setiap hari dapat kiriman makanan. Nah, makanannya ini namanya maidah. Nah, ini wonten. Jadi ketika tiba waktu malam, bapak kalian anak ini dapat kiriman maidah saking Gusti Allah, kiriman prasmanan. Jadi maidah dan minas sama, kiriman dari langit langsung. Alaiha alwan to'am, yang dalam prasmanan itu ada berbagai macam makanan. Itu wonten soto, wonten rawon, wonten senengane yang itu sego tumpang. Guys, pokoknya rumah makanan. Wasorot kulalailatin tanzilu. Nah, prasmanan ini setiap hari datang, setiap malam dikirimi, dapat kiriman ilanah itnatai asrota samatan selama kurang lebih 12 tahun. Jadi Dinun Al-Misri kalau riwayat ini berbagi selama 12 tahun angsal kiriman saking langit ini pras. Fadonna Dunun anna nuzulaha bisababi sholatihi wa siyamihi wa ibadatihi. Dunun Al-Misri bapake niki menyangka bahwa karomah dapat kiriman maidah, dapat kiriman prasmanan setiap hari itu karena dirinya, karena sholatnya, karena puasanya, karena ibadah. Jadi memang Dunun Al-Misri ini wali, jadi bukan kalian wali level papan atas. Ibadahnya di luar biasa, awan kosong, jadi bumi penuh diisi dengan berbagai macam sholat. Nah, akhirnya diboten-boten sombong, tapi ada perasaan iki mergo ibadah. Famatan bintu. Dilalai setelah lewat 12 tahun, putri ini wafat. Dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
falam tanzil al-maidah. Nah, begitu putri wafat, mulai hari itu kiriman prasmanan ini berhenti. Nah, itu berhenti. Fa'aliman abuha, bapaknya kemudian sadar anan zulal maidah, bahwa kiriman prasmanan setiap hari itu karena disababnya, penyebabnya adalah keramati anak perempuannya, lah disabab karena diri. Karena bukti ini begitu putra perempuannya meninggal, ya mulai saat itu kiriman prasmanan mandek. Paroja Abdul kemudian bapaknya mencabut keyakinan, keliru keyakinan bahwa itu bentuk karomah. Oh, kita langsung. Nah, inti dari cerita ini bahwa paling tidak wong tuwa iki ya aja mremehno anak, dan bahwa derajat ketakwaan seseorang itu tidak bisa disandingkan dengan senior juri. Kadang wonten tiyang sing luwih enom tapi ternyata memiliki derajat ketakwaan lebih tinggi. Contohnya ini wae. Nah, terus yang kedua, bahwa kenapa kok Dinin al-Misri sing paling apa jenenge papan atas ini ternyata derajatnya jadi kalah karo anak perempuan. Ya, karena adalah kekuatan imannya si anak ini di atas sang bapak. Imannya datang pangeran itu kasih kuat anak. Jadi, anaknya wani ngejak bapaknya tawakal. Kepasrahannya pada Allah itu tidak akan bisa dilakukan. Dan buat yakin kalian Gusti bahwa keimanan termasuk ukurannya adalah kepasrahan dari Gusti Allah. Dan saat ini tawakal dalam cerita di sini bahwa tawakal itu sesuatu yang utama, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap hamba Allah. Nah, kemudian tawakal itu definisinya seperti apa? Nah, ini kemudian kita kalau ibu Ugola jawabannya at-tawakkul dua al-intiman ala Allah Ta'ala ayil wudu'ubi, berpasrah total, menyerahkan diri total, menyadarkan diri secara penuh kepada Allah. Warajatu rizki minhu, dan mengharap rizki hanya kepada Allah. Li'anna ru'yata rizki minal kasbi kufur, karena meyakini, menganggap bahwa rizki itu hasilnya dari pekerjaan itu kufur. Jadi awal dari keyakinan aku gak boleh rizki saka Allah kalau aku tidak bekerja. Ini bukan salah. Bahkan kalau keliru itu bisa sampai dan nempu, karena sebenarnya semua yang kita peroleh itu pada dasarnya adalah saking Gusti Allah. Kerja
bergawe itu hanyalah sebab yang dibikin Allah untuk menyalurkan rezeki kita. Nah, terusnya tadi ada beberapa penjelasan. Memang tawakal ini mau jadi rodo tidak mudah dipahami. Ya, kemudian ulama beda-beda pendapat. Nah, tapi ini wonten dahulu ulama yang mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kita. Wa tawakkalan munajar dan firis ika tikotan biwak birrobi akroma mufadilan akroma mufdilan. Kalau sampai yang ibu munajar itu boleh ada anak, boleh ada cucu. Artinya sendiri hidup sendiri, boleh ada tanggungan kewajiban. Kalau seperti ini, bertawakallah secara total mengenai rezeki kepada Allah. Percaya penuh janji Allah. Janji Allah itu nopo? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada dabbar, tiada yang bernyawa di atas permukaan bumi kecuali akan dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, terus di ayat yang lain disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa berpasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi tawakal ini produk istimewa. Kalau ibadah yang lain ketika diperintahkan maka diberi janji timbal baliknya adalah pahala, gitu. Tapi kalau tawakal, ketika kita mengerjakannya, timbal baliknya bukan pahala, tapi Gusti Allah. Jadi Bapak yang tawakal Allah, bahwa kalau kamu bertawakal maka kamu dapat Allah. Dan kira-kira ganjaran kalau Gusti Allah itu istimewa mana? Tentu istimewa Gusti. Swarga itu Gusti Allah. Aku orang oleh swarga, tapi aku oleh Gusti Allah. Nah, terus ibakal atau fil iktisab batar fil batar. Kemudian terkait hal ini, ulama itu ada selisih pendapat. Apakah artinya tawakal itu artinya tetap kemudian tidak bekerja sama sekali, ataukah tawakal itu tetap disertai bekerja? Nah, pendapat pertama, al-iqrar an asbabil iktisab bi imanil qalbi ala Allah afdal. Pasrah total dan Gusti Allah dan meninggalkan segala macam pekerjaan itu luwih utama. Ini pendapat pertama. Jadi sudah usah kerja, tapi tidak usah kerja ini kemudian waktunya diisi untuk digunakan beribadah kepada Allah. Ini pendapat pertama. Nah, terus pendapat kedua, al-iktisab afdol mintarki, tetap luwih apik nyambut gawe. Nah, terus ada pendapat ketiga yang menengah-menengahnya. Man yakunu fi tawakkulihi la yasqatu inda baini rizqi alaihi. Orang itu ketika rezekinya seret, hatinya tidak berdongkol kepada Gusti Allah, wala yataqallibu ila su'ali ahadin minal khalqi, dan tidak punya keinginan untuk minta-minta kepada orang lain. Kalau syarat dua ini terpenuhi, fatawakkul 'ala Allah afdal. Nah,
Maka bagi orang seperti ini, sing siap ora sabar, sing siap ora kepingin jalur-jalur namung dia, tawakal secara total dan lebih baik. Kenapa? Lima fihi minas sobri. Karena dengan dia bertawakal, dia berarti memiliki kesabaran, ketabahan, terus wal mujahadah nafsi. Dia dan melakukan tirakat, mengajar nafsunya. Nah, terus lanjutannya ada bahwa yakun fi tawakkulihi bi khilafi ma dzukir. Kalau orang itu tawakalnya tidak bisa seperti di atas, jadi isu keamanan mengenai sabar atau ora oleh nyambut gawe gak oleh hasil, jadi kepingin jalur-jalur namung liya. Nah, maka kalau orang seperti ini, ya hukumnya sebaliknya, dia lebih baik bekerja. Nah, terkait ini ada riwayat saking Sayyidina Umar. Jadi qala Umar radhiyallahu anhu qaumin ta'atu wada'au atawakkula. Di suatu ketika Sayyidina Umar ini jalan-jalan dan ngaji di masjid. Terus kemudian di masjid itu melihat banyak orang lagi duduk-duduk, orang yang bergawe. Terus mereka mengaku dirinya adalah orang-orang yang tawakal. Ternyata oleh Sayyidina Umar dimarahi, ditulang. Orang yang mengakui tawakal, innamal mutawakkilu alladzi yulqi badro. Sing diarani wong tawakal itu orang yang menebarkan benih. Nah, kemudian fil ard wa yatawakkal. Kemudian dia tawakal mengenai hasil. Jadi menurut saya tidak Umar, tawakal itu harus dimulai dari usaha. Nah, hasil usahanya lah yang kemudian dipasrahkan oleh Gusti. Seperti itu. Terlalu banyak amal mu'im fala yajuzu anak sabit iyalihi mutawakkil. Sedangkan orang yang berkeluarga itu orang yang memiliki keluarga, fala yajuzu, dia tidak boleh dia di rumah anak sabit kemudian tidak bekerja di iyalihi keluarganya mutawakkil. Jadi waman lahu iyalun ummu yufarikul munfarid. Orang yang memiliki keluarga hukumnya berbeda dengan orang yang hidup sendiri. Karena orang yang hidup sendiri kalau dia bertawakal secara total, akibatnya itu hanya kepada dirinya sendiri saja. Tapi kalau memiliki keluarga, akibatnya bisa berdampak kepada keluarga. Ini momen yang menarik. Jadi tiang ibu hidup sendiri, kemudian melakukan tawakal secara total. Pol-pol itu kan mati, gitu benar. Maksudnya kan? Ketika kan kadang muncul pertanyaan, nah saya ingin ngomongin tawakal, kemudian orang yang rezeki sing teko, terus kemudian dia kelaparan, akhirnya dari kelaparan dia itu mati. Nah, ini kalau menurut kacamata ukuran dunia, orang ini orang yang tidak mulia, kelaparan mati. Nah, tapi ini dalam kacamata ahli tasawuf
mati rezeki. Jadi orang itu kan tadi tidak dapat rezeki dunia, tapi dia dapat rezeki akhir. Kok bisa diarani rezeki? Mati kok diarani rezeki. Orang ahli tasawuf menganggap bahwa hamba manusia itu hamba di Gusti Allah, dan dia itu mestinya harus mencintai Tuhan. Mau meninggal dunia itu sebenarnya kan orang dipercepat untuk segera bertemu dengan yang dicintai. Berarti menurut ahli tasawuf mati itu isi saya segera bisa ketemu dengan sang kekasih. Sehingga kemudian tawakal itu dalam perspektif ahli tasawuf itu benar-benar salah. Karena kan memang tawakal total, siap dan sabar, siap orang kepingin jalur-jalur nama beliau, tapi kemudian dalam tawakalnya orang yang miskin mentok, akhirnya kelaparan, akhirnya mati, paling-paling kan di ujung-ujungnya mati. Nah, kalau menurut ahli tasawuf ini rezeki sakit benar-benar kira-kira narani mati itu rezeki. Kira gitu. Oke, jadi ini konsep pertama tadi, angsal tawakal secara total hanyalah orang yang hidup sendiri. Mau duit keluarga tetap harus nyambut lagi. Nah, terus terakhir, latar bulan menit ngasih untuk kakomian fimalihim mau jadi dan jangan pernah merendahkan diri kepada orang lain, ya. Jangan pernah menggadaikan kehormatanmu kepada orang lain dengan menginginkan harta mereka, dengan menginginkan jabatan dari mereka. Jadi tiang itu akan selalu terhormat selama dia itu tidak serakah. Foto, dengan itu boten duwe kepinginan sesuatu yang di tangan orang lain, maka selama itu pula jenengan akan terhormat di hadapan orang tersebut. Tapi begitu jenengan memiliki keinginan sesuatu yang di tangan orang lain, mau suki, kemudian jenengan duwe anak-anak oleh weweane mau suki, mulai saat itu pasti sang jenengan akan hina di hadapan jenengan, boleh coro, menjilat-jilat, menunjukkan kebaikan yang diambil oleh pemberian dari orang. Makanya dipesan, jangan hilangkan tobat, hilangkan keserakahan, untuk hilangkan keinginanmu memperoleh harta dari orang. Mau kan perintah untuk mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Nah, walian itu atau buahnya nama itu tawakal dan terus ya Allah benar. Kita ini akan selalu terhormat di hadapan siapa? Poin terakhir, jadi kita semua wajah di akhir pembahasan tentang tawakal, wonten cerita menarik. Terus ngeten. Kadang jaluk tetiang
pada dasarnya jaluk itu kan hina. Tapi ini wong ulama jangan memberbiak-biak tentang perbuatan jaluk. Kadang-kadang jaluk itu mulia. Tapi tergantung sing lakon. Tadi wonten cerita ya kan. Roka itu Aba Ishaq An-Nur rahimahullah taala yang yadahu wa yas'alun nasa fi ta'dil mawaqif. Suatu ketika rawi cerita ini ngomong, aku melihat Abu Ishaq An-Nur, Abu Ishaq itu wali papan atas yang yadahu, jadi jalur-jalur wa yas'alun nasa fi ta'dil mawaqif di suatu tempat. Pasta tentu dari hal itu membuat grundele ati wong iki ulama papan atas wali papan atas kok jaluk. Terus wastak bakulah dan aku menganggap perbuatan itu berlakukan hina. Terus fa'ata itu al-Junaid rahimahullah fa'akbar bidari. Akhirnya si rawi ini sowan terjadi wali yang lain, yaitu wali Junaid, ini wali papan atas. Terus kemudian menceritakan. Nah, terus oleh wali Junaid dijawab, layak bermuhada alainya. Iki ojo permasalahan. Apa yang dilakukan oleh Abu Ishaq An-Nuri jangan kamu bermasalah. Fa'inan nuri lam yas'alin nasa illa liyu'tiyahum al-ajra fil akhirah min sababin la yadurruhu. Karena Abu Ishaq An-Nuri iki melakukan perbuatan meminta-minta, tapi niatnya anti, niatnya apa? Niatnya memberikan pahala kepada orang-orang yang memberi dengan cara yang terhormat, bukan karena apa yang dia minta. Nah, terus wakaan al-Junaid asal bidalika al-qawla ila qawli sallallahu alaihi wasallam yang berbukti hiyal dunia. Dan Imam Junaid ini jawabannya itu ingin dikaitkan dengan hadis yadul tihiyal mulia. Jadi kan wonten wonten hadis itu yadul mulia khairul min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Umumnya awal dhewe mengartikan hadis itu adalah tangan di atas itu tangan sing nuwai pemberian. Ya justru tangan sing menerima pemberian. Dan kalau menurut Imam Junaid artinya itu kuali. Sing mulia itu sing nerima. Sing nerima itu maksudnya adalah yang mau menerima pemberian. Karena teorinya gitu. Wong itu dapat pahala sedekah kalau memang ada yang mau menerima sedekah. Mau wong sak perluan iki sugih kabeh. Terus jenengan gak ada duit kepingin disedekahno gawe sing trimo, misalkan orang bakal iso sedekah orang bakal itu. Nah ini kalau menurut Palingnya berarti asli di sini ganjaran itu malah sendiri. Berarti sing luwih mulia itu adalah sing Abu Ishaq An-Nuri itu kalau menurut Palingnya ya seperti itu. Nah, terus kemudian di akhir cerita ini Palingnya jauh. Kowe awakmu golek timbangan. Bahwa ini
hadi al-mizan. Akhirnya kemudian fawazana bi anna dirhamin. Nah, begitu tiang itu membawa timbangan kepada di hadapan Wali Junaid, kemudian Wali Junaid menimbang sejumlah 100 dirham. Hitungannya jelas 100. Nah, setelah selesai 100 dirham ditimbang, kemudian cuma qobado qobdotan fa'alqaha alal mina. Wali Junaid kemudian qobadon gegem, sak gegem, terus kemudian dicampurkan dengan 100 yang sudah ditimbangkan. Setelah itu cuma kola ihbil hanilai, tolong bawakan ini ke Abu Ishaq An-Nuri. Fakultu fi nafsi, kemudian si rawi ini, orang yang cerita ini bingung. Biasanya sesuatu ditimbang itu kan biar tahu apa jadi kira-kiranya. Dari itu malah ditimbang 100, malah udah dicampuri saged kemarin tak jelas. Pakai pakola atau bihi majulan, barang yang jelas dicampur kalau barang tidak jelas. Kita tak bingung mana kalau. Tapi tak wani takut, karena dia sadar Imam Junaid itu orang yang buruk, tapi rojulun hakim. Dan aku malu bertanya. Terus akhirnya pada hamdu di surah, aku bawa kantong yang isinya 100 dirham tambah sagedem tadi untuk kemudian aku berikan kepada Abu Ishaq An-Nuri. Bahasan teko gone Abu Ishaq An-Nuri. Abu Ishaq An-Nuri dawuh, "Hada al-mizan." Contoh aku boleh meminta. Bingung mana? Manis marah boleh timbangan, saya pun boleh timbangan mana? Fawazana min akadirahnya. Nah, kemudian kalau Abu Ishaq An-Nuri ditimbang untuk 100 dirham, terus ngomong tadi di situ kiriman 100 itu tolong balik non ini Wali Junaid, sing tak terima, sing sisa. Wakul lagu ana lakak baru min kasyaitan wa aku bimazadahal sing saged tak apa sing 100 tolong balik nang Mola Ar-Rawi Fazada tak juga aku tambah bangun mana ini Fasal itu akhirnya aku memberanikan jenengan ngene nopo Pakola Al-Junaid rojulun hakim. Wali Junaid itu wali papan atas. Yuri itu ayat udah al-hamda bitorfaihi. Dia ingin dapat semuanya. Wazana al-mi'ah binafsihi. Dia nimbang 100 itu tujuannya untuk dapat pahala dirinya sendiri. Watoroha alihati qobdotan bila wasdi. Terus nambahi sagedem itu adalah lillahi ta'ala. Jadi sing 100 linafsi sing sagedem lillahi ta'ala. Aku gelem napa sing lillahi ta'ala sing untuk kepentingan diri. Al-Junaid sendiri tak tahu. Akhirnya dari nonton dengan wanita. Pak aku maka amilah warokan tu majalah nafsi. Warokan tu lagi Junaid. Itu Wali Junaid. Nomor sini menerima pengembalian 100 ini fabah nangis. Wakola aku dah lagu Taala warokan man billahi ta'ala ternyata di toko sing linafsi sing krono kepentingan diri toh. Oke, wow, sakit wonten manfaat datang pulau lawan studio. Intinya kita harus belajar terus berpasrah diri kepada Allah, tawakal
masih level rendah. Awal ini tingkatannya harus ikhtiar, harus berusaha. Nah, hasil dari usahanya inilah yang kemudian kita pasrah datang pangeran. Kita boleh bekerja yang jauh nanti pulang, tapi mengenai hasil harus tetap kita pasrah datang Gusti. Seberapapun Gusti Allah memberi, maka kita ridho dengan pemberian Gusti Allah itu mau adil. Wonten tiang itu apa jenis sepanjang uripe tawakal sak bojo. Pada tawakal tetap saja benar. Tapi suatu ketika terbersih di hati istrinya ini rasa boten trimo datang pengira. Akhirnya ngomong ke kene bojo. Bah dengan ini ibadah utama-utama. Betul tak kepingin wajib urip enak sedikit-sedikit lah. Tolong dengan nyuwun datang Gusti Allah. Akhirnya kali suami ini dalam pada hidup miskin, tiba-tiba kemudian di rumahnya itu ada sebongkah emas. Dan akhirnya dengan sebongkah emas ini bojo ini bisa hidup bermewah-mewah. Tapi kemudian belum sampai merealisasikan kemewahan. Di malam harinya mimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia melihat suaminya ini duduk di istana yang megah dan di atas kursi emas yang indah. Tapi dari kursi emas itu ada yang jaga. Dan dari salah satu sudut kursi itu wonten cuwilan. Jadi kursi ini wonten wonten sing akhirnya bertemu dengan salah satu orang di dalam ini kok apa jenis kursi ini bojoku mas ini kuat tapi kok enek cuwilane. Cuwilane mas namanya kursi ini bojo saya ini adalah dicuwil dan diternon itu kursi jatah sampean swarga tapi tadi cuwil terus sampean jaluk ada yang dipercepat untuk dinikmati di dunia. Itu terbangun dari tidurnya langsung boleh tidur. Bah, kalau kok begini ya, pun dengan dua malih dari Gusti Allah. Nyuwun bongkar emas mau dikudut mawon. Terima. Adil-adilnya bahwa pokoknya awal ini ketemu karo wong padha. Terus kemudian ojo minder, nok sing kanca sampean rezeki luwih akeh sampean rezeki. Gusti Allah niku adil. Kalau kita tidak menikmatinya di dunia, kita pasti akan menikmatinya di akhirat. Jadi wong kakean nikmat dulu. Apa jenenge layak khawatir, Jojo nikmati dalam swarga tidak bisa semewah untuk ini sih. Saya ini cuma soal beli sepeda motor, tidak usah minder. Pak Adam satu mobil, dan boleh ngomong saya jadi sampai yang mobil dan Pak Adam yang numpak sepeda. Kalau lebih mau tentang Pak Adam, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allah Ta'ala wa biyatina min ahli wa qadri anna wa iyyakum. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut Rabbana la Rabbana dan wakil dan minta maaf yang subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.